DPR itu tidak bisa dibubarkan. Halo semuanya, teman-teman saya Shalom. Saya merupakan sarjana hukum, saya bukan buzzer, dan saya mempelajari yang namanya hukum konstitusi. Teman-teman semua, DPR itu tidak bisa dibubarkan. Kenapa? Karena negara kita adalah negara demokrasi yang memiliki trias politika atau 3 kekuasaan. Yang pertama adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekosongan daripada kekuasaan legislatif itu tentunya akan menimbulkan tidak ada lagi yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. Kekuatan absolut akan berada di tangan presiden, dan juga kekuatan akan ada di tangan eksekutif. Kemudian yang terjadi apabila DPR dibubarkan itu adalah amandemen undang-undang, memicu adanya pemerintahan atau sistem pemerintahan baru. Tentunya konstitusi harus diamandemen. Teman-teman, kita konstitusi itu sudah diamandemen selama 4 kali. Dan apabila konstitusi atau undang-undang negara Republik Indonesia 1945 itu diamandemen, maka undang-undang di bawahnya, peraturan daerah secara hierarki harus diamandemen sesuai dengan konstitusi. Terus apa yang bisa kita lakukan sekarang teman-teman? Bukan tentang bubarkan DPR, tapi kita ingat poin-poin yang kita mau raih saat ini. Bergerak bersama memperbaiki setiap luka yang ada di sistem pemerintahan kita. Setiap luka yang dilakukan oleh oknum-oknum yang arogansi, oleh oknum-oknum yang selalu mengalami kesamaan DPR itu tidak bisa dibubarkan. Halo semuanya, teman-teman saya Shalom. Saya merupakan sarjana hukum, saya bukan buzzer, dan saya mempelajari yang namanya hukum konstitusi. Teman-teman semua, DPR itu tidak bisa dibubarkan. Kenapa? Karena negara kita adalah negara demokrasi yang memiliki trias politika atau 3 kekuasaan. Yang pertama adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekosongan daripada kekuasaan legislatif itu tentunya akan menimbulkan tidak ada lagi yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. Kekuatan absolut akan berada di tangan presiden, dan juga kekuatan akan ada di tangan eksekutif. Kemudian yang terjadi apabila DPR dibubarkan itu adalah amandemen undang-undang, memicu adanya pemerintahan atau sistem pemerintahan baru. Tentunya konstitusi harus diamandemen. Teman-teman, kita konstitusi sudah diamandemen selama 4 kali. Dan apabila konstitusi atau undang-undang negara Republik Indonesia 1945 itu diamandemen, maka undang-undang di bawahnya, peraturan daerah secara hierarki harus diamandemen sesuai dengan konstitusi. Terus apa yang bisa kita lakukan sekarang teman-teman? Bukan tentang bubarkan DPR. Kita ingat poin-poin yang kita mau raih saat ini. Bergerak bersama memperbaiki setiap luka yang ada di sistem pemerintahan kita. Setiap luka yang dilakukan oleh oknum-oknum yang arogansi, oleh oknum-oknum yang selalu mengalami kesamaan. Cuma luka, bendera dikibarkan, penuh suka. Sementara dapur kami cuma air rebusan sisa. Negara bersinar di layar berita, tapi gelap gulita di rumah warganya. Kami bukan pembenci negeri, kami cuma muak ditipu berkali-kali. Kami cinta tanah ini, bukan pejabat korup berdasi. Kami bukan musuh NKRI, kami cuma rakyat kecil yang ingin bukti, bukan diinjak lalu disuruh berdiri. Merah itu darah kami, putih itu tulang yang kalian sakiti. Bukan pengkhianat jika kami berani bersuara lantang tanpa basa-basi. Kami ingin hidup yang bersih dan murni, bukan di
bukan benci, cuma lelah bicara. Harapan habis di gilas negara.